Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah, memuji nama Tuhan, sehingga Tuhan sungguh berkenan kepada pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita bangkit berdiri. Pertolongan Engkau adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, jikalau di pagi hari yang indah ini kita bisa bersama-sama beribadah dimanapun kita berada yang terhubung secara online. Saya tahu di masa-masa yang sulit ini ada banyak pergumulan yang kita alami. Di masa pandemi yang sudah 1,5 tahun dan tidak tahu kapan akan berakhir, ada banyak masalah yang kita alami. Ada banyak duka cita, ada banyak tantangan, ada banyak keluarga, orang-orang yang tercinta yang meninggalkan kita. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, dan saya pun merasakan hal yang sama. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Namun satu hal yang pasti, yang saya alami, saya percaya, dan saya merasakan bahwa ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, dan Dia tak pernah meninggalkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari katakan bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Mari bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita puji Dia. Mari kita katakan bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari kita katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang
Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam-Mu Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan bahwa Dia Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama kita angkat kembali pujian ini. Mari katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Dialah Tuhan, sumber kekuatan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Mari katakan, Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kami mau katakan bahwa Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Ku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tangan-Mu yang kuat Tuhan menopang kami Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari dengan lembut engkau katakan bahwa ada tangan kuat yang memegangmu.
Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai akhir hidupku. Tuhan, benar Tuhan, tangan-Mu yang kuat Tuhan, tidak pernah sekalipun, tidak pernah sedetik pun Tuhan kami merasakan bahwa Engkau meninggalkan kami. Karena tangan-Mu selalu ada bersama dengan kami Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan. Dalam titik terendah dalam hidup kami Tuhan, ketika banyak masalah yang datang, ketika kami takut Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau hadir Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, menggendong kami, mengangkat kami dari ketakutan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Tuhan, ampuni kami manusia yang lemah Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan, yang selalu melakukan dosa yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami rindu di pagi hari ini Tuhan, Engkau menyucikan kami Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dapat menjadi persembahan yang harum buat hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan, hanya Engkau yang dipermuliakan melalui ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Dengan tak berdiri, kita akan sama-sama membacakan 10 hukum Taurat. Mari sama-sama kita katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan sasti dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk jemaat sekalian. Puji nama Tuhan. Jikalau di pagi hari yang indah ini, dimanapun kita berada yang terhubung secara online, kita kembali merasakan kasih Tuhan, kita kembali dapat beribadah bersama. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita katakan bahwa hanya Engkau sumber kekuatan kami. Mari sambil bertepuk tangan kita memuji nama Tuhan. Haleluya buat nama Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita, karena Tuhan ada bersama dengan kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini Tuhan, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Oh, 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 oh. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali angkat pujian ini dengan sukacita sambil bertepuk tangan buat nama Tuhan. Mari kita katakan, hanya Engkau milikku Tuhan di surga, hanya Kau milikku
di surga. Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Oh, yeah. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari kita katakan dengan sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Allah sumber kuatku. Hanya Engkau milikku Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini Tuhan di bumi, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah sumber sukacita kita berasal daripada Tuhan. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, sebab Dia ada bersama dengan kita. Tak pernah ku ragu Tuhan akan kebaikan-Mu, akan sukacita-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bertepuk tangan buat nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari dengan sukacita kita katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, untuk puji nama Tuhan. Mari kembali kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak pernah ku ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang janji-Mu sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah
Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji nama Tuhan. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Bertepuk tangan buat Dia yang ajaib. Mari kita pujikan segala pujian buat Tuhan kita. Mari katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku kan berjatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Irwan Pranoto. Mari kita persiapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan bagi kita, menjadi tempat kita berlindung. Sebab firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang akan mengubahkan hidup setiap kita. Mari kita angkat sama-sama pujian ini. Firman-Mu berkata bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, maka kami kuat. Mari dengan penuh kerinduan kita sama-sama angkat pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita kembali nyatakan bahwa firman-Mu bersama dengan kami Tuhan, maka kuat roh dan jiwa kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami, maka kuat roh dan jiwaku.
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, oh sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita katakan, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Irwan Pranoto. Saya persilahkan. Shalom. Salam sejahtera saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada saya anugerah untuk boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara, doa jelas adalah hal yang sangat penting dalam hidup Kristen. Apalagi di tengah situasi krisis, ketika hari-hari kita dipenuhi dengan terpaan berita dan tekanan pergumulan yang tidak mudah. Namun, ketika suatu krisis berlangsung cukup lama, banyak orang yang mulai mempertanyakan kuasa doa. Apakah kita masih perlu berdoa? Mengapa berdoa? Apakah memang doa orang percaya itu masih berkuasa? Saudara, itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang tema doa ini, saudara. Doa adalah suatu privilege, suatu hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang percaya. Kita perlu belajar dan menikmati doa
di tengah krisis seperti yang kita lalui hari ini. Bagaimana sepertinya kita berdoa? Dan bagaimana kuasa doa itu bisa menolong kita menghadapi krisis dengan berbagai dampaknya ini. Saudara, saya ajak kita belajar dari Mazmur nomor yang ketiga. Mazmur nomor yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian ini, saudara. Namun sebelumnya saya undang sekali lagi kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa, memohon pertolongan Tuhan untuk kita boleh memahami dan meresponi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Engkau boleh mempertemukan kami beribadah bersama, dan kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh memahami, boleh mengerti kebesaran, keagungan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus yang akan menyertai kami, menyelami kedalaman firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus juga akan bekerja di tengah-tengah kami, mendorong hati setiap kami, supaya kami boleh meresponi firman-Mu itu dengan taat dan setia. Bapa, berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Engkau tahu kami pribadi lepas pribadi, tiliklah hati kami, nyatakanlah firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, mari kita perhatikan saudara Mazmur nomor yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian jauh saudaraku pembacaan firman Tuhan. Saudara, kitab Mazmur sering dilihat sebagai kitab pujian umat Tuhan. Isinya adalah gambaran dari berbagai ekspresi atau emosi umat Tuhan dalam menjalani hari-hari hidupnya sebagai umat. Ada kekaguman, ada sukacita, ada pujian. Tetapi juga ada ratapan, keluhan, bahkan jeritan minta tolong, ataupun memohon pengampunan. Saudara, kitab dengan 150 pasal ini dibuka dengan dua nomor pertama yang menjadi semacam headline atau judul bagi keseluruhan kitab. Kedua nomor itu saudara menggambarkan dua tantangan besar dalam hidup umat. Yang pertama, tantangan yang bersifat praktis. Bagaimana umat menghadapi nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Pemazmur menasihatkan supaya hidup di dalam firman Tuhan, sehingga boleh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur nomor 2 lebih bersifat tantangan teologis, saudara. Umat Tuhan akan menghadapi bangsa-bangsa dunia yang melawan Tuhan. Pemazmur meneguhkan untuk beribadah kepada Allah yang akan membangkitkan sang raja untuk menghakimi dunia ini. Nah, saudara, setelah kedua nomor pertama ini,
mulailah kita masuk ke Mazmur nomor 3. Yang merupakan Mazmur pertama sebenarnya dalam kitab ini yang berisi doa. Saudara, Mazmur ini begitu unik. Sekali lagi saudara, jika 2 Mazmur pertama tadi bisa dianggap semacam judul atau headline dari keseluruhan kitab Mazmur, maka Mazmur 3 ini bisa dikatakan adalah Mazmur pertama setelah 2 nomor pembuka tadi. Nah, sebagai Mazmur pertama saudaraku, menarik isinya adalah doa. Dan doanya adalah doa di masa yang kelam. Perhatikan judulnya saudara. Nah, sebenarnya Mazmur ini juga Mazmur pertama yang dimulai dengan sebuah judul yang ada di dalam kitab aslinya juga saudara, dalam bahasa Ibrani. Judul ini memberitahu kita tentang pengarang dan konteksnya. Dikatakan di sana Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, peristiwa ini sendiri dicatat di dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai pasal 17 ayat 22. Nah saudara, kalau saudara ingin tahu tentang konteks ini bisa membaca dari sana saudara. Kita diberitahu di sana siapakah Absalom itu. Untuk mengingatkan kita saudaraku, saya akan memperkenalkan juga tentang Absalom secara singkat. Saudara, Absalom adalah anak ketiga dari Raja Daud dengan Maakah, anak dari Talmai Raja Geshur. Saudara bisa membaca dari 2 Samuel 3 ayat 3 atau 1 Tawarikh 3 ayat 2. Dia adalah salah satu anak Daud yang lahir di Hebron. Selain Amnon, Kileab, Absalom, Sefaka, dan Yitream. Nah saudara, Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang tampan. Bahkan dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya, saudaraku, dikatakan tidak ada cacatnya. 2 Samuel 14 ayat 25. Tidak heran saudaraku kalau dia menjadi favorit bapaknya. Bahkan seluruh rakyat Israel. Saudara, suatu ketika Absalom marah karena Amnon, kakak tirinya, putra sulung Daud, menodai Tamar, saudaraku, saudara kandung Absalom. Dalam kemarahannya, saudaraku, Absalom membunuh Amnon, kakak tirinya itu. Dan hal itu membuat sedih hati Daud. Absalom lari kepada kakeknya di Geshur sampai 3 tahun sebelum ia kembali lagi ke Yerusalem. Pada waktu itulah saudaraku, rupanya Absalom merancangkan revolusi untuk menggulingkan sang ayah. Dalam revolusi itu sebagian besar tokoh memihak kepadanya. Itu sebabnya saudaraku, Daud melarikan diri sampai ke Yordan. Dikejar-kejar untuk dihabisi, bahkan selir-selirnya dinodai oleh Absalom. Nah saudara, kalau kita memahami kisah itu sebagai latar belakang, kita bisa mengerti jeritan Daud di ayat yang kedua. Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Saudaraku, dia baru saja dikhianati anaknya sendiri yang begitu dikasihinya. Ia dilecehkan, bahkan dikejar-kejar. Saudara coba bayangkan. Saya percaya ini bukan sekedar rasa takut yang biasa saja saudara. Lihat saudaraku, ada 3 kali pengulangan kata banyak. Di dalam ayat yang kedua saudaraku dan ayat yang ketiga. Hal ini menunjukkan intensitas rasa takut yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Saudara, pernahkah saudara merasa takut? Saudara, pendeta Tim Keller pernah mengatakan saudaraku bahwa takut itu ada 2 macam saudara. Satu macam adalah takut yang alamiah, yang natural. Takut yang memang perlu ada supaya saudara dan saya itu bisa menghindari hal-hal yang memang membahayakan kita. Misalnya saudaraku, kalau kita sedang berjalan di jalan tol, ketika semua kendaraan itu cepat, kita perlu punya rasa takut. Supaya kita mengendarai mobil kita itu dengan hati-hati saudara. Dengan memperhatikan saudara. Rasa takut yang perlu ada. Hari ini saudara, pada waktu kita sedang ada di dalam pandemi COVID-19, kita juga perlu untuk punya rasa takut. Sehingga ketika kita menjalani hari kita, kita keluar dari rumah kita menjaga diri,
kita mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya, rasa takut yang perlu, saudara. Saudara, yang kedua adalah rasa takut yang muncul karena hal-hal yang tidak jelas sebenarnya. Misalnya hal yang belum tentu terjadi. Atau hal yang sebenarnya nggak ada. Tapi membuat kita merasa takut. Rasa khawatir yang berlebihan dan melemaskan segala bagian tubuh kita. Nah, mungkin contoh yang paling jelas, saudaraku, adalah apa yang disampaikan Daud di sini, saudara. Kalau saudara melihat di sini memang Daud lari dari kejaran. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku, kalau saudara membaca di ayat yang ketiga, di sana ada tantangan, saudaraku, yang lebih bersifat cemoohan. Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ada orang yang ngomong kepada dia, apakah benar saudaraku tidak ada pertolongan bagi Daud? Nah, hal itu adalah hal yang tidak nyata, tidak benar. Tetapi karena dikatakan oleh orang, bahkan mungkin dikatakan dengan terus menerus, itu membuat takut. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel pasal 16 dicatat, ada seorang bernama Simei, yaitu anak daripada Saul, yang mengutuki Daud, menyebutnya sebagai penumpah darah. Simei berkata, Tuhan sekarang sedang membalaskan kepada Daud atas segala kejahatannya. Dan itu sebabnya, saudaraku, Daud di sini berkata, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Wah, saudara, Daud terganggu sekali dengan hal ini. Semenjak Daud melakukan kesalahan besar dengan mengambil Batsheba, istri Uria, seorang dari perwiranya, bahkan membunuh suami wanita itu, keluarga Daud memang bertubi-tubi menghadapi berbagai macam prahara yang mengerikan. Anaknya saling menodai, bahkan kemudian saling membunuh. Lalu pemberontakan Absalom yang baru terjadi. Dia tahu dia sudah berdosa. Dia melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ketika orang mencemoohnya, dia mulai berpikir, apakah benar demikian? Apa benar Tuhan tidak akan menolong aku lagi? Sudah dia takut sekali. Mungkin kita juga pernah mengalaminya, saudaraku. Kita ada dalam takut yang berasal dari kekhawatiran yang sebenarnya berlebih-lebihan. Padahal hal itu belum tentu terjadi dan belum tentu itu juga yang menjadi penyebabnya. Tapi kita sudah ketakutan dengan luar biasa. Kita dirongrong oleh rasa takut, jangan-jangan ini karena salahku. Jangan-jangan aku kena COVID karena aku yang salah. Jangan-jangan aku kena COVID karena keluarga aku yang salah, dan seterusnya. Saudara, 2 macam rasa takut ini hari ini mungkin sedang kita alami. Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara, luar biasa Daud dicatat, saudaraku, dia berdoa. Dan apa yang terjadi ketika Daud berdoa? Saudara, Mazmur ini dibuka dengan nada ketakutan. Tetapi lihat bagian akhirnya, saudaraku, kita melihat ada nada keyakinan di sana. Daud berseru dengan mantap di ayat yang terakhir, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, itulah yang akan terjadi ketika kita berdoa. Dan bukankah itulah yang kita butuhkan, saudaraku, di tengah krisis seperti hari ini? Mazmur ini adalah doa Daud yang ditulisnya di saat dia mengalami ketakutan itu. Daud merasakan kuasa doa di tengah krisis. Dan Tuhan mau, saudaraku, supaya doa seperti ini juga boleh menolong kita belajar berdoa di tengah krisis. Agar saudara dan saya boleh lebih mengerti dan menghayati kuasa doa bagi orang percaya. Nah, saudara, saya ingin membandingkan atau mengkontraskan, saudara, ayat yang keempat, kelima dengan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan mengajak kita fokus untuk memperhatikan ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari doa Daud ini, saudara. Dan saya ingin mengajak kita melihat 2 hal ini, saudaraku,
untuk melihat kuasa doa dalam kehidupan orang percaya itu. Dua pelajaran penting, dua kuasa doa yang sangat penting. Yang pertama, saudara, saya ingin mengajak kita melihat kuasa doa yang meneduhkan. Kuasa doa yang meneduhkan. Saudara Daud menaikkan doanya dengan percaya. Dia menyampaikan percayanya itu kepada Allah dengan 3 pengakuan. Saudara, mari kita melihat ayat yang keempat. Daud mengatakan, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dalam bahasa Indonesia, saudaraku, mungkin gambarannya kurang begitu jelas. Tapi kalau saudara membaca misalnya dalam bahasa Inggris, saudaraku, diterjemahkan, NIV menerjemahkan a shield around me. Perisai yang melindungi aku itu digambarkan sebagai a shield around me. Jadi bukan cuma semacam tameng, saudara, yang satu di depan. Tetapi semacam perisai yang kemudian melindungi sekelilingnya, saudara. Saudara memakai Alkitab berbahasa Mandarin, di sana juga dikatakan siwei de tun pan. Sekelilingnya, mengelilinginya. Saudara, Tuhan melindungi bukan supaya kesulitan itu pergi atau menghindarinya. Tetapi Tuhan itu melindungi umatnya, saudaraku, untuk maju. Itulah yang dinaikkan Daud dalam doanya. Saudara, umat Tuhan bukan sekedar menghendaki supaya kesulitan itu cepat pergi, cepat boleh terhindar. Tetapi lebih dari itu, saudaraku, umat Tuhan berdoa supaya Tuhan melindungi untuk boleh berjalan maju. Karena terkadang kesulitan itu adalah sesuatu yang perlu, saudaraku. Kesulitan itu kadang-kadang adalah sesuatu yang akan menolong kita untuk menjadi tangguh. Jadi saudaraku, selain kita juga berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu, kita juga berdoa supaya ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini tetap ada, kita boleh diberikan kekuatan untuk menjadi tangguh. Karena Tuhan adalah perisai yang akan melindungi kita dan kita belajar, saudaraku, untuk melalui kesulitan ini dengan diteguhkan oleh Tuhan. Pengakuan yang kedua, Daud berkata, Tuhan adalah kemuliaanku. Saudara, sesuatu yang dikatakan kemuliaan itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Sesuatu yang diandalkan. Daud ingin mengatakan, Engkau Tuhan adalah yang kubanggakan, yang kuandalkan. Saudara, bagi seorang raja, mungkin saudaraku yang pernah menjadi kebanggaannya atau andalannya adalah kekayaannya, kuasanya, tentaranya. Itulah saudaraku adalah kemuliaannya atau kabotnya dalam bahasa Ibrani. Tetapi saudaraku sekarang di dalam doanya, dia mengatakan kabotnya, kemuliaannya adalah Tuhan saja. Kenapa saudara? Karena di tengah-tengah krisis dia menyadari segala yang dulu pernah menjadi andalannya, dulu pernah yang dia banggakan, dulu yang pernah menjadi kemuliaannya, sekarang tidak ada lagi. Itu sebabnya dia hanya mau fokus kepada Tuhan, Tuhanlah kemuliaannya. Yang ketiga saudara, Daud kemudian mengatakan di ayat yang keempat itu, dan yang mengangkat kepalaku. Pengakuan ketiga ini menjawab 2 pengakuan sebelumnya. Yaitu bahwa Tuhan yang akan menjadi sumber kuatnya. Yang akan memampukannya untuk maju menghadapi kesulitan dan menghadapi permasalahannya. Kepalanya akan terangkat. Bersama dengan Tuhan dia diteguhkan untuk maju, saudaraku. Menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan. Saya teringat dengan perkataan Paulus dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku, yang memberiku kekuatan. Saudara, umat Tuhan bukan, sekali lagi saudara, bukan tidak boleh berdoa supaya kesulitan itu cepat pergi.
Tetapi jangan hanya berdoa itu. Kita juga perlu belajar berdoa supaya kita boleh terus mengandalkan kekuatan Tuhan yang boleh meneguhkan kita untuk maju di tengah kesulitan ini. Saudara, dengan percaya yang seperti itu, di dalam doanya waktu dia mengatakan, Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan doa seperti itulah saudaraku apa yang terjadi. Daud kemudian digambarkan di ayat yang ke-6 saudaraku di dalam doanya itu. Dia dikuatkan, dia diteguhkan. Dikatakan saudaraku ia menjadi tenang. Ayat 6 mengatakan ia bisa tidur. Dan ketika bangun saudaraku ia merasakan Tuhanlah yang telah menopangnya. Saudara, banyak penafsir percaya Mazmur ini adalah nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur ini cocok dinyanyikan ketika kita sedang menghadapi musuh saudaraku dan dinaikkan pada waktu pagi. Doa di waktu pagi. Yang dikontraskan misalnya di dalam pasal yang keempat saudaraku yang diberi judul doa pada waktu malam. Atau bisa dibandingkan juga dengan pasal yang kelima, nomor 5 Mazmur tentang doa di waktu pagi juga. Saudara, gambaran yang ingin disampaikan adalah pemazmur baru melalui malam yang mencekam. Tetapi dengan Tuhan dia bisa tidur dengan tenang. Berapa lama sudah kita sulit tidur di tengah krisis seperti ini? Kita perlu belajar berdoa. Berdoa untuk menyatakan tentang kepercayaan kita. Bahwa fokus kita, harap kita hanya kepada Tuhan. Dan supaya dengan doa yang demikian kita boleh diteguhkan. Sehingga kita boleh dengan tenang beristirahat di waktu malam. Sekalipun masih ada di tengah krisis. Bukan hanya itu saudaraku. Pemazmur juga menjadi teguh bahkan berani menghadapi segala kesulitan yang berat sekalipun. Bayangkan saudaraku dia mengatakan ada puluhan ribu orang pun tidak membuatnya takut sekarang. Tuhan mengangkat kepala Daud sehingga dia berani maju ke depan menghadapi berbagai lawannya. Saudara, punyakah kita percaya seperti Daud? Doa akan menolong kita untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang boleh meneguhkan kita menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan. Itulah kuasa doa, saudara. Doa meneguhkan orang percaya. Yang kedua, saudara. Kuasa doa bukan hanya meneguhkan. Kuasa doa juga akan membangkitkan. Bukan hanya kuat, tapi juga bergelora, bersemangat. Dengan dinamis, maju bersama Tuhan. Saudara, Daud bukan hanya menaikkan doanya dengan percaya, tapi juga menaikkan doanya dengan penuh penyerahan, saudaraku. Di ayat yang kelima misalnya dia mengatakan dengan suara nyaring berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya dari gunungnya yang kudus. Saudara, menarik. Doa yang disampaikan pemazmur adalah doa yang dinaikkan dengan berserah penuh. Dia bukan hanya percaya tapi dia berserah. Saudara, percaya ya memang harus berserah, saudara. Bayangkan kalau kita mengatakan aku percaya, tetapi sambil memegang erat-erat masalah kita, khawatir kita, kesulitan kita. Itu bukan percaya yang benar, saudara. Percaya yang benar itu berserah. Menyerahkan khawatir kita, kesulitan kita, pergumulan kita. Saudara, dia berseru, pemazmur Daud berseru dengan nyaring. Artinya dia meluapkan segala dayanya untuk berseru. Tuhan adalah satu-satunya harapannya. Ia hanya mau datang dan memohon kepadanya dan bukan yang lain. Puji Tuhan. Karena dikatakan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus.
Saudaraku, gambaran tentang di atas gunung yang kudus. Biasanya saudaraku menggambarkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Seorang penafsir menghubungkan bagian ini saudaraku dengan Kejadian pasal yang ke-15. Saudaraku, di Kejadian pasal yang ke-15 digambarkan Tuhan itu berjanji kepada Abraham bahwa dia akan melindungi Abraham dan memberkatinya. Pada waktu itu saudaraku, Abraham bertanya kepada Tuhan, dari mana dia bisa tahu bahwa semua yang dijanjikan Tuhan itu memang akan terjadi. Lalu digambarkan di Kejadian 15 itu saudara, Tuhan memanggil Abraham untuk membawa korban. Nah, yang menarik adalah ketika korban itu dibawa oleh Abraham ke atas gunung Tuhan. Perhatikan saudara, bukitnya yang kudus, gunung Tuhan. Justru di sanalah saudara, Tuhanlah yang membakar korban itu, bukan Abraham. Artinya saudara, Tuhanlah yang berjanji. Dia mengatakan kepada Abraham, saudaraku, jangan takut. Percayalah, akulah Tuhan yang berjanji. Sehingga Tuhanlah yang membakar korban itu. Itu sebabnya saudaraku, gunung itu disebut bukit yang kudus. Saudara, Tuhan memberikan lebih dari apa yang sanggup dipikirkan. Abraham khawatir dan takut, dia bertanya bagaimana dia bisa yakin. Dan Tuhan berjanji, meneguhkan janjinya, menjawab doa Abraham. Dan itulah yang dialami Daud rupanya. Saudara, kadang kita khawatir, kita bingung dari mana kita bisa yakin Tuhan akan menolong. Khususnya ketika masalah demi masalah itu tidak kunjung selesai. Apa yang kita doakan itu seakan-akan tidak kunjung memberikan hasilnya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini kembali boleh membangkitkan saudara dan saya. Saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan berjanji dia akan menepatinya. Abraham dan Daud percaya walaupun mereka belum melihat dengan jelas penggenapan janji itu. Tetapi saudara dan saya melihat kesaksian melalui Alkitab bagaimana Kristus merupakan jaminan penggenapan penyertaan Allah bagi kita. Pertolongan Allah bagi saudara dan saya di tengah segala krisis. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ayat 32. Jikalau ia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, mengutusnya bagi saudara dan saya, masakan dia menahan-nahan tidak memberikan yang baik, terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Janji ini bukan sekedar janji. Janji ini saudaraku dijamin dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau yang begitu besar sudah dilakukannya untuk menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya, tentu dia tidak akan menahan-nahan. Tidak memberikan jalan keluar. Tidak memberikan pertolongan di tengah krisis seperti hari ini. Sudah tidak sampai di sana. Kita bertanya apa dampak dari penyerahan diri seseorang di dalam doanya. Menarik sekali saudara, Mazmur ini di ayat yang ke-8 menunjukkan semangat Daud. Semangatnya yang ingin bangkit bersama Allah menghadapi setiap musuhnya. Bukan dengan kuat gagahnya, tetapi bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan membangkitkan semangat orang yang berserah kepadanya. Bukan cuma sekedar mengokohkan, oke, aku sekarang kuat, tahan terhadap segala percobaan, segala pergumulan. Tetapi juga semangat, saudaraku. Menghadapi segala persoalan itu dengan semangat. Sekali lagi saudara, pertanyaannya,
Punyakah kita semangat seperti itu? Saudara, hari ini saudara dan saya seakan-akan tiap hari dibombardir dengan berbagai macam berita yang menyedihkan. Berita yang membuat kita khawatir, berita yang membuat kita takut. Tentu mendengar berita atau melihat berita penting bagi kita. Untuk kita boleh melihat keadaan sekitar kita, mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi yang lebih penting lagi saudaraku adalah jangan sampai kita lupa berdoa. Karena doa itulah saudaraku yang akan tetap meneguhkan kita dan memberikan kita semangat, membangkitkan semangat kita. Sekalipun kita mendengar berbagai macam berita yang mengkhawatirkan, yang menyedihkan itu. Dengan doa itulah saudara dan saya boleh menolong orang lain. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Untuk boleh diteguhkan dan dibangkitkan semangatnya. Saudara, bangsa ini membutuhkan anak-anak Tuhan. Yang sungguh boleh diteguhkan dan dibangkitkan oleh doa. Sehingga dia juga boleh memperkenalkan imannya kepada Kristus itu kepada mereka yang lain. Supaya lebih banyak orang boleh diteguhkan dan dibangkitkan di tengah-tengah kesulitan ini. Di akhir khotbah ini izinkan saya mengutip lagi. Kali ini saudaraku dari para reformator. Yang pertama dari Yohanes Calvin saudaraku. Calvin menganggap doa sebagai latihan utama hidup Kristen. Doa akan membuktikan kesejatian iman seorang Kristen. Saudara, kesejatian iman seorang Kristen bukan dibuktikan dari kehidupannya yang lancar, yang tidak punya masalah, yang selalu sukses, selalu berhasil, selalu kaya, selalu sehat. No. Kesejatian iman seorang Kristen akan dibuktikan sekalipun ia harus melalui saat-saat sulit, melalui sakit penyakit, melalui pergumulan. Dia berdoa. Dan di sanalah dia diteguhkan dan dibangkitkan oleh Tuhan. Martin Luther, seorang reformator yang lain. Dia adalah teolog yang sibuk dengan berbagai macam pelayanannya. Tetapi ia selalu mengatakan, ia menyediakan waktu setiap hari 3 jam untuk berdoa. Dia mengatakan, semakin sibuk, semakin perlu berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya semangat para reformator menjadikan doa hal yang utama, khususnya di tengah-tengah krisis, boleh menjadi tekad saudara dan saya. Krisis ini belum tentu akan segera berakhir, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ia hanya sejauh doa. Mari kita jadikan doa sebagai kekuatan kita. Karena doa meneguhkan orang percaya. Membangkitkan orang berserah. Itulah kuasa doa bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan kita bersama boleh menang melalui krisis ini bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan tentang pentingnya doa. Dan kuasa doa yang kami butuhkan di tengah krisis ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu mau, rindu, belajar untuk berdoa. Berkati kami, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur juga untuk STT Saat yang sudah mengadakan pelayanan ini. Kita juga bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi
orang-orang Kristen yang percaya bahwa doa itu punya kuasa yang begitu luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Minggu depan tanggal 5 September kita ada perjamuan kudus, jadi mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus sehingga Tuhan boleh melayakkan kita untuk menerima perjamuan kudus. Dan terima kasih kepada Pendeta Irwan Pranoto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati pelayanan dan juga keluarga boleh senantiasa di dalam keadaan yang sehat selama pandemi ini. Dan saudara, marilah kita boleh tetap menjaga kesehatan kita, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu boleh tetap sehat, dan kita pasti sedang mengharapkan dan menunggu bisa beribadah kembali di dalam gedung gereja ini. Mari kita tetap terus menjaga kesehatan kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.